Kamu bisa diandalkan juga anak manis. Ucap rentenir, seorang wanita parubaya dengan dandanan mentereng. Mereka kini tengah berada di rumah kontrakan, dan seorang preman sedang menghitung uang yang diserahkan oleh Gista ditemani oleh bapak. Aku harap kedepannya kita bisa bekerja sama lagi. Jangan sungkan datang padaku jika kalian tidak memiliki uang. Ucap rentenir itu sembari memainkan kuku tangannya yang berhiaskan cat merah menyala. Terima kasih, Nyonya. Tetapi, aku pastikan tidak akan ada lain kali. Bapak tidak akan meminjam uang lagi. Ucap Gista dengan tegas. Wanita parubaya itu tergelak. Percaya diri sekali kamu gadis manis. Kenapa tidak? Gista berbalik melempar tanya meski kini jantungnya sedang berdebar kencang. Lalu bagaimana denganmu, Gideon? Tanya rentenir itu pada bapak Gista yang bernama Gideon. Pria parubaya itu hanya mampu menundukkan kepala. Ia sungguh malu pada sang putri. Merasa tidak becus menjadi seorang ayah. Setelah uang yang diberikan Gista dikatakan sudah genap oleh preman, pasangan rentenir dan anak buahnya itu pun pergi meninggalkan rumah kontrakan. Sepeninggal penagih hutang itu, Gista tiada henti mewanti-anti sang bapak agar tidak lagi berurusan dengan rentenir. Bukannya gadis itu tidak mau membayar, namun ia tidak ingin nyawa bapaknya dalam bahaya. Pak, Bapak mendengar apa yang aku katakan, kan? Tanya Gista saat sang bapak hanya diam tak memberikan tanggapan apapun. Iya, nak. Bapak mendengarnya. Ucap pria parubaya itu kemudian. Jangan cuma didengarkan saja, Pak. Tetapi dilakukan juga. Imbuh Gista lagi. Iya, nak. Bapak beranjak pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Gista menghela nafas kasar. Entah kenapa ia merasa ragu dengan jawaban sang bapak. Gadis itu pun masuk ke dalam kamarnya. Sudah jam 2. Gumam Gista saat melihat jam kecil di atas meja belajarnya. Gadis itu kemudian bergegas. Ia harus pergi ke apartemen Dirga untuk memulai pekerjaannya. Gista harus tahu diri. Sang atasan sudah sangat baik padanya. Memberikan pinjaman tanpa perjanjian hitam di atas putih, dan jaminan apapun. Kamu mau kemana, nak? Tanya sang bapak ketika Gista keluar dari kamarnya dengan pakaian yang berbeda. Aku harus ke tempat orang yang memberikan pinjaman, Pak. Aku tidak mau setelah ini kita terkena masalah lagi. Gadis itu meraih tangan sang bapak untuk berpamitan. Ini kunci motornya. Pria itu merogoh saku celananya. Namun Gista menolak. Motornya bapak saja yang bawa. Aku bisa naik ojek. Tapi, nak, kamu lebih membutuhkannya. Paksa bapak. Aku tahu. Tapi biar bapak saja yang bawa. Manfaatkan dengan baik, Pak. Tolong jangan berbuat kejahatan apalagi kembali berjudi. Aku ingin bapak baik-baik saja. Maaf karena tidak bisa menjadi putri yang berbakti. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalas kebaikan bapak. Entah kenapa Gista merasa perlu memperingati sang bapak berulang kali agar pria parubaya itu mengerti dan berhenti melakukan perbuatan haram. Iya, nak. Kamu hati-hati dan jaga diri dengan baik juga. Dalam perjalanan menuju apartemen Dirga, Gista mengirim pesan pada pria itu. Mengatakan jika siang ini, dirinya akan mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tepat saat Gista membuka pintu unit apartemen sang atasan, pesan balasan dari Dirga pun masuk pada ponselnya. Alat kebersihan ada di gudang dekat dapur. Dan tolong kamu masukkan ke mesin cuci pakaian kotor yang ada di ruang ganti kamar saya. Baiklah. Gista membaca pesan itu. Ia meletakkan tas selempang yang dibawanya di atas sofa. Ada sebuah kamar kosong di samping gudang. Kamu bisa menggunakan untuk beristirahat. Pesan masuk kedua saat Gista hendak membalas pesan yang pertama. Baik, Pak. Balasnya singkat. Gadis itu pun memulai pekerjaannya. Mengambil peralatan kebersihan dari gudang. Kemudian pergi ke lantai 2. Ia mulai dari kamar Dirga. Gadis itu ingat, jika Dirga mengatakan menyimpan kunci di dalam sela tanaman hias, di atas meja. Dan ia pun mendapatkannya. Dengan hati-hati Gista memasuki kamar pria itu. Kesan maskulin sangat kental terasa ketika pintu kamar dibuka.
Nuansa putih dan abu-abu sangat mendominasi. Ranjang berukuran king size dengan spray putih terletak di tengah ruangan. Televisi berukuran besar menempel pada dinding, tepat di depan tempat tidur. Pintu balkon terbuat dari kaca lebar dengan tirai abu-abu. Apa kamar duda memang seperti ini? Gumam Gista sembari mengamati ruangan itu. Namun, sedetik kemudian kepala gadis itu menggeleng kencang. Ia berada di tempat itu untuk bekerja. Bukan untuk diam mengamati seisi ruangan. Kita mulai dari kamar mandi. Ucap gadis itu. Kepala Gista memutar, mencari di mana letak kamar mandi. Hingga ia menemukan sebuah pintu bercat putih yang tak jauh dari ranjang. Ternyata itu ruang ganti. Namun, ada pintu lain tepat di sebelah kanan. Gista pun membukanya. Dan di sanalah letak kamar mandinya. Luas sekali. Gumam Gista mengamati kamar mandi itu. Luasnya setara dengan ruangan di dalam rumah kontrakannya. Ada bak mandi besar di dekat jendela kaca, tempat membilas tubuh yang dibatasi sekat kaca. Juga tempat buang air yang terpisah. Sungguh sangat mewah menurut gadis itu. Tidak ingin terlalu lama membuang waktu, Gista pun bergegas membersihkan kamar mandi itu. Setelah selesai, ia pun beralih ke ruang ganti. Gista tidak berani membuka lemari pakaian. Ia hanya menyapu dan mengepel lantai kemudian memungut pakaian-pakaian kotor. Banyak sekali. Ucap gadis itu ketika mengangkat keranjang cucian yang terasa berat. Gista membawa turun pakaian kotor itu dan memasukkan ke dalam mesin cuci. Ia kemudian kembali ke lantai 2 untuk membersihkan kamar tidur Dirga. Tak terasa waktu berlalu. Sudah 2 jam gadis itu bekerja, namun ia baru selesai membersihkan kamar sang atasan. Lelah sekali. Ucap Gista seraya meregangkan kedua otot lengannya. Aku akan melanjutkan besok. Ucapnya sembari mengunci kamar Dirga dan menyimpan kembali kunci di sela tanaman hias. Pak, saya baru selesai membersihkan kamar tidur Bapak. Untuk ruang tamu atas dan bawah akan saya lanjutkan besok. Karena sekarang saya harus bekerja ke kafe. Gista mengirim pesan pada Dirga saat dirinya berada di dalam lift menuju basemen apartemen. Terima kasih, Anggi. Anggi. Dahi Gista berkerut ketika membaca balasan pesan dari Dirga. Apa mungkin pria itu salah mengirim pesan? Anggi siapa ya, Pak? Anggista Anggraini. Bukannya itu nama kamu. Gista hanya mampu menganga membaca pesan balasan itu. Bagaimana bisa ia melupakan namanya sendiri? Itu karena tidak ada orang yang memanggilnya Anggi. Iya, Pak. Namun, pesan itu tidak mendapatkan balasan lagi. Mungkin saja Dirga sedang sibuk. Lagi pula, dirinya bukan orang penting yang harus pria itu utamakan. Selamat datang hidup yang keras. Ucap Gista saat ia melangkah keluar dari dalam lift. Dirga merasa jenuh dengan kesibukannya. Begitu banyak pekerjaan yang menunggu untuk diselesaikan. Mengingat Richard tidak bisa fokus dalam bekerja. Kepergian Renata benar-benar membuat semuanya menjadi kelabakan. Sang kakak Richard yang selalu marah meski hanya karena kesalahan kecil. Membuat Dirga juga harus turun tangan mengatasi masalah yang ditimbulkan pria itu. Tak jarang dirinya juga terkena amarah dari Richard. Sungguh, cinta bisa membuat orang menjadi tidak waras. Karena itu, hingga saat ini Dirga enggan membuka hatinya kembali. Ia pernah terpuruk karena dibutakan oleh cinta. Kedepannya, Dirga memilih untuk lebih berhati-hati. Bila perlu tidak usah jatuh cinta lagi. Karena hanya akan membuat hidupnya berantakan. Dirga menghela nafas kasar. Ia melirik arloji mahal di pergelangan tangannya. Dan ternyata sudah pukul 8 malam. Sungguh tak terasa waktu berputar. Pria itu pun memutuskan untuk menyudahi pekerjaannya. Ia mematikan laptop, kemudian menyimpan berkas-berkas yang belum sempat diperiksa. Sepertinya aku membutuhkan sedikit hiburan. Ucapnya sembari meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Pria itu pun bergegas keluar dari ruangannya tak lupa pula menutup dan mengunci pintu. Selamat malam, Pak Dirga. Sapa salah satu petugas keamanan yang sedang berjaga di depan pintu gedung Wijaya Group. Apa semuanya aman?
Tanya Dirga sembari mengangguk pelan, membalas sapaan bawahannya itu. Sejauh ini sangat aman terkendali, Pak. Hanya saja, saya mendengar bisik-bisik para karyawan tentang perubahan sikap Pak Richard. Jelas pria berbadan tegap itu. Dahi Dirga berkerut halus. Memangnya ada apa lagi dengan kakakku? Katanya Pak Richard selalu marah tanpa alasan yang jelas, Pak. Bahkan seorang office girl yang baru beberapa hari bekerja, menangis karena terkena amarah Pak Bos. Dirga menghela nafas kasar. Ia merasa jengah dengan tingkah sang kakak. Tidak bisa memisahkan urusan pribadi dengan urusan kantor. Aku akan bicara dengannya besok. Titip kantor, Pak. Dirga menepuk pelan pundak petugas keamanan itu. Ia kemudian pergi ke *basemen* untuk mengambil mobilnya. Seperti biasa, pria itu mampir ke tempat usaha sampingannya sebelum pulang ke apartemen. Sudah menjadi wakil direktur, dan salah satu ahli waris keluarga Wijaya, tak membuat Dirga merasa cukup. Selain kafe, ia bahkan berencana untuk membuat showroom mobil antik. Dirga hanya ingin mengalihkan pikiran dari keterpurukan akibat kegagalan berumah tangga. Karena itu, ia begitu menyibukkan dirinya. Selamat malam, Pak Dirga. Sapa seorang pramusaji yang bertugas di depan pintu kafe. Bagaimana kondisi kafe malam ini? Tanya pria berusia 35 tahun itu. Kepala Dirga perlahan berputar, memindai kondisi dan situasi di dalam kafenya. Dan tanpa sengaja pandangannya beradu dengan Gista di dalam sana. Gadis itu tersenyum tipis sembari mengangguk pelan, kemudian berlalu menuju meja konsumen. Sungguh gadis yang gigih menurut Dirga. Malam ini lumayan ramai, Pak. Ucap pramusaji itu. Dirga mengangguk pelan kemudian masuk ke dalam kafe. Pukul 10 malam, kondisi kafe mulai lengang. Dirga memutuskan untuk pulang. Namun, di dalam perjalanan ia mendapatkan panggilan masuk dari salah satu temannya. Dan meminta untuk datang ke klub malam langganan mereka. Pria itu berpikir sejenak. Akhir-akhir ini, ia terlalu sibuk bekerja dan ikut mencari keberadaan Renata. Entah kapan terakhir kalinya Dirga pergi ke tempat hiburan malam. Sepertinya tidak ada salahnya untuk sejenak melepas penat. Maka Dirga pun melakukan mobilnya ke klub malam itu. Akhirnya tuan muda kita datang juga. Ucap seorang teman Dirga, yang bernama Bastian, saat pria itu masuk ke dalam salah satu ruangan VIP, di klub malam itu. Ada 3 orang pria dewasa di dalam sana yang sudah menunggu kedatangan Dirga. Mereka pun saling menyapa dengan beradu tangan. Sibuk terus ya, bro. Sampai tidak sempat mampir. Ucap teman Dirga yang kedua, bernama Robi. Mungkin dia sedang melakukan pendekatan dengan seorang gadis. Guru pria terakhir, bernama Rocky. Dirga tidak menanggapi. Ia memilih mengambil salah satu gelas kosong kemudian mengisinya dengan minum beralkohol. Teman-teman Dirga saling melempar tatap. Rocky beranjak dari tempatnya lalu pergi keluar ruangan. Kalau ada pekerjaan lebih, bisalah bagi-bagi pada kita. Robi mengajak Dirga untuk bersulang. Mencari orang hilang, mau? Tanya Dirga. Kedua teman Dirga yang tersisa pun tergelak. Padahal Dirga serius dengan ucapannya. Siapa tahu salah satu dari mereka bisa membantu mencari keberadaan Renata. Tak berapa lama, Rocky kembali masuk dengan ditemani seorang wanita berpakaian sangat minim. Melihat itu membuat Dirga berdecak pelan. Ia tahu siapa yang akan didatangi oleh wanita itu. Baik hati sekali kalian. Ucap Dirga sembari mencebikan bibir, saat wanita itu duduk di sampingnya. Kami kasihan melihat kamu setiap malam selalu kesepian. Celetuk Bastian. Tahu dari mana kamu? Balas Dirga sembari meneguk minumannya. Oh ayolah, bro. Jangan berpura-pura. Nikmati saja hadiah yang kami berikan. Kali ini Robi yang bersuara. Wanita berpakaian minim itu kemudian mengambil alih gelas di tangan Dirga. Biar aku bantu, tuan. Ucapnya dengan nada manja, dan seketika membuat Dirga meremang. Sementara itu, di kafe kini Gista telah selesai dengan pekerjaannya. Gadis itu hendak memesan ojek online untuk kembali pulang ke kontrakan.
Namun ia tiba-tiba teringat dengan pakaian Dirga yang masih berada di dalam mesin cuci. Astaga! Ini sudah jam 11 malam. Kenapa bisa Gista seteledor itu? Bagaimana jika pakaian Dirga rusak? Atau mesin cucunya terbakar? Gista kemudian bergegas menghubungi pria itu. Namun, hingga 3 kali panggilan berdering, Dirga tidak menjawabnya. Kemana Pak Dirga? Apa dia sudah tidur? Gista mulai panik. Hal buruk tiba-tiba saja melintas di benaknya. Tidak. Aku harus memastikan sendiri. Gadis itu kemudian memberhentikan mobil taksi yang melintas di depan kafe. Gista tidak mendapati mobil Dirga di basemen apartemen. Membuat jantung gadis itu semakin berdetak kencang. Dengan cepat ia berlari menuju lift kemudian menekan tombol lantai unit apartemen Dirga. Aman. Gista berusaha menormalkan debaran jantungnya, saat melihat lorong menuju unit Dirga nampak sepi. Itu artinya tidak terjadi kebakaran karena mesin cuci. Aku harus tetap memastikan ke dalam. Bagaimana jika pakaian Pak Dirga rusak? Astaga, Gista. Kamu sangat bodoh. Dengan tangan sedikit bergetar gadis itu membuka pintu apartemen. Gelap. Itu artinya Dirga memang belum pulang ke tempat itu. Gista dengan cepat pergi ke tempat pencucian pakaian di dekat dapur. Mesin cucunya mati. Dahi Gista berkerut halus. Namun dengan cepat ia mengeluarkan pakaian di dalamnya. Gadis itu menghela nafas lega ketika melihat semua pakaian Dirga baik-baik saja. Hanya sedikit berbau apek. Ia tidak tahu jika mesin cuci itu adalah mesin cuci otomatis. Yang akan berhenti bekerja dengan sendirinya, jika waktu yang diatur telah habis. Aku harus mencuci ulang. Gista menegakkan kembali tubuhnya. Kemudian hendak mengambil pewangi pakaian. Pak Dirga. Gadis itu terjingkat saat melihat Dirga berdiri bersedekap dada dan bersandar di meja dapur. Apa yang kamu lakukan malam-malam seperti ini, Anggista? Tanya pria dewasa itu. Saya lupa mengeluarkan pakaian dari mesin cuci, Pak. Jawab gadis itu dengan jujur. Dirga mencebikan bibirnya. Pria itu perlahan mendekat ke arah Gista dengan tubuh sedikit sempoyongan. Pak, Anda kenapa? Pakaian di tangan Gista terjatuh. Ia memilih menangkap tubuh sang atasan. Anda mabuk.